Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan atau pengetahuan tentang pengaruh pikiran pada sakit asam lambung ya. Sakit asam lambung itu disebut juga sebagai GERD ya. GERD ya. GERD. Jadi gini ya, sebetulnya ya, sakit asam lambung itu sebagian besar ya itu dipengaruhi oleh pikiran gitu ya. Jadi sensasinya itu muncul karena pikiran. Jadi orang ya yang misalnya dia punya tekanan batin ya, atau stres ya, atau depresi, maka dia akan sangat mudah sekali terserang penyakit asam lambung ini gitu ya. Karena apa? Karena itu dia menyerang di arah pikirannya ya, pikirannya, sehingga akhirnya pikirannya itu memicu munculnya asam lambung gitu ya. Jadi memicu naiknya asam lambung. Jadi oleh sebab itu ya, pengobatannya sendiri itu harus dibantu dengan merubah mindset pikiran kita gitu ya, atau pola pikir kita ya. Jadi kita tidak boleh fokus terus ke sensasi gitu ya, nggak boleh fokus terus ke sensasi. Jadi kita harus alihkan ya pikiran kita ke arah yang positif gitu ya. Jadi jangan kita malah istilahnya menambah beban sakitnya ya. Kalau kita berpikir yang negatif, kita malah menambah beban gitu ya. Akhirnya si sensasi bukannya hilang ya, nambah jadi-jadi gitu ya, tambah menjadi-jadi begitu ya. Jadi ya, bisa saja kita mengenang ya pada waktu kita sehat dulu ya, makan enak, sudah itu bebas makan ini makan itu, nggak ada masalah ya. Itu bisa juga kita ini ya, kita hayal-hayalin ya, kita kenang-kenang gitu ya. Atau kita cari kesibukan, misalnya hobi kita misalnya nanam kembang atau mancing ya. Nah, jadi kita melupakan sensasi itu gitu ya. Jadi kita tidak fokus kepada sensasi itu. Jadi ya, pikiran yang positif itu akan mensugesti diri kita untuk menuju kesembuhan gitu ya. Jadi kuncinya di situ. Jadi pikiran yang positif akan memicu dan mensugesti diri kita untuk menuju kesembuhan. Jadi sakit asam lambung ini kuncinya pikiran, itulah ya. Jadi punya dengan, karena kalau sakit asam lambungnya sudah sembuh total, maka kalau pikirannya masih negatif, maka sensasinya akan muncul lagi gitu ya. Jadi nggak boleh gitu ya, nggak boleh ada pikiran negatif sama sekali gitu ya. Kalaupun sudah sembuh, nggak boleh ada lagi gitu ya. Jadi gini ya, misalnya dia sudah sembuh ya, tapi dia masih punya pikiran negatif gitu ya, pikiran negatif yang bisa memicu naiknya asam lambung dia ya. Maka di dalam istilah kedokteran itu biasa disebut dengan sindrom dispepsia ya, sindrom dispepsia, yaitu munculnya sensasi itu bukan karena ada yang sakit di fisiknya gitu, tapi itu muncul karena benar-benar dari pikiran gitu ya.
itu bisa dibuktikan ya dengan bahwa pada saat dia ke dokter maka dia diperiksa ya di USG dan lain-lain ya, dia normal gitu loh. Di endoskopi dia normal ya, tidak ada luka, tidak ada apa, tapi dia merasa sakit gitu ya di dirinya. Nah, itu yang disebut dengan sindrom dispepsia ya. Artinya pikiran itu mensugesti ya lambungnya mengeluarkan sensasi gitu ya, padahal sensasi sendiri tidak ada gitu ya, tidak ada, karena terbukti dengan pemeriksaan dokter ya, USG maupun endoskopi dia normal gitu ya, gitu ya. Jadi kuncinya ya kita menghadapi sakit sensasi asam lambung ini ya, itu dengan cara ya kita mengalihkannya ke arah yang positif gitu ya. Jadi jangan kita berpikir negatif, walaupun sedikit juga nggak boleh gitu ya. Jadi kita alihkan ya ke arah misalnya hobi kita ya, atau silaturahmi juga boleh ya, pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif sehingga kita bisa melupakan sensasi itu gitu ya. Kenapa? Karena kalau sensasi itu masih kita ingat terus ya, fokus ke situ ya, itu sensasi itu malah akan semakin menjadi-jadi gitu ya. Nah, semakin menjadi-jadi, jadi tidak pernah bisa bisa sembuh betul gitu ya. Dan juga ya itu memacu munculnya sindrom dispepsia tadi gitu ya. Artinya pikiran itu mensugesti lambung kita mengeluarkan sensasi, walaupun secara fisik ya kita sudah diperiksa oleh pihak kedokteran, USG maupun endoskopi, kita normal gitu ya, tidak ada apa-apa. Demikian ya yang saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.